Bismillah, jumpa bersama aku Nabi Musa. Mudah-mudahan selalu dalam kebaikan, kebenaran, kejujuran, dan mengharap ridho Tuhan, sehingga apa yang dilakukan menjadi sebuah nilai ibadah. Tanah merupakan tempat dan salah satu bentuk rezeki dari alam yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Tanah menyediakan tempat berdiri, sumber bahan bangunan, serta mineral untuk kehidupan manusia. Tanah merupakan kaya unsur hara dan mineral. Unsur inilah yang menjaga keseimbangan dan ekosistem yang ada. Sama halnya dengan menjaga keseimbangan dalam hidupnya melalui kejujuran dan keteraturan. Seperti tanah yang subur menumbuhkan tanaman, tanah hati yang baik menumbuhkan rezeki yang berkah dan baik. Berikut kisah singkat yang mudah-mudahan menjadi sebuah penyemangat dalam kehidupan. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang pria sederhana berusia 25 tahun. Sehari-harinya ia bekerja di sebuah bengkel motor pinggir jalan. Bengkel kecil yang dikelola oleh seorang tetangga lamanya. Upah yang diterimanya tidak seberapa, hanya cukup untuk kebutuhan dasar keluarganya. Tapi meskipun hidupnya pas-pasan, ia selalu terlihat tenang, bersyukur, dan tak pernah mengeluh. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar muncul, ia sudah berangkat dari rumahnya. Ia biasa datang paling awal di bengkel, sambil menyeruput kopi hitam buatan istrinya. Ia membuka pintu bengkel, membersihkan lantai, dan menata kembali peralatan. Bagi sebagian orang, pekerjaan itu sepele, tapi baginya kerapian adalah bentuk tanggung jawab. Ia percaya rezeki akan datang pada orang yang siap. Di bengkel, ia sangat terkenal jujur dan teliti. Ia tidak pernah memanipulasi harga suku cadang, tidak pernah menukar komponen pelanggan, dan selalu menjelaskan kerusakan motor dengan bahasa yang sederhana agar pelanggan mengerti. Ia juga sadar dan sabar menghadapi pelanggan yang banyak bertanya atau bahkan cerewet. Baginya, kepercayaan adalah modal terbesar. Sikap itulah membuat pelanggan mulai memperhatikannya. Banyak di antara mereka yang sengaja datang jauh-jauh hanya untuk memperbaiki motor padanya. Ada juga yang datang bukan hanya motornya rusak, tapi karena ingin sekedar berbincang dan meminta saran. Tanpa disadari, kejujuran, kedisiplinan mulai menarik rezeki tanpa ia kejar. Suatu hari, datang seorang pelanggan. Dan pelanggan ini adalah owner yang terkenal. Datang ke bengkelnya. Motor tuanya mogok di tengah jalan dan diperbaiki olehnya. Selama menunggu, mereka berbincang panjang tentang kerja keras dan kehidupan. Owner tersebut merupakan pemilik toko spare part besar di kota itu tanpa ia sadari dan ia ketahui. Ia kagum pada sikap yang tenang, jujur, dan sopan, santun. Setelah beberapa kali datang, owner itu menawarkan sesuatu yang tak disangka-sangka dan tak dia duga. Sebuah kesempatan menjadi kepala cabang toko baru yang akan dibuka di pinggir kota. Ia sempat terdiam. Ia takut gagal karena selama ini hanya menjadi montir biasa, tapi dengan dorongan dari istrinya dan terus menanyakan owner itu tentang kesiapannya. Ia selalu percaya bahwa kerja keras tak pernah sia-sia. Ia akhirnya menerima tawaran itu.
Ia memutuskan keluar dari bengkel tempatnya bekerja dan memulai lembaran baru. Di toko baru itu, ia menerapkan kebiasaan lamanya. Datang lebih awal, menata toko, dan melayani pelanggan dengan ramah tamah. Ia tidak hanya menjual spare part, tapi juga memberikan saran jujur agar pelanggan tidak membeli barang yang tidak perlu. Ia mencatat setiap transaksi dengan rapi dan tertata, memastikan tidak ada uang yang kurang atau lebih. Lama-kelamaan, pelanggan toko itu semakin ramai dan semakin banyak pengunjungnya, dan semakin banyak yang ingin memperbaiki motor padanya. Banyak yang merasa nyaman berbelanja di sana karena pelanggannya berbeda-beda. Bukan sekedar menjual, tapi membantu. Dalam 6 bulan, cabang yang dipimpinnya menjadi cabang paling ramai di antara semua toko-tokonya. Penjualannya meningkat pesat dan keuntungannya bahkan melampaui cabang utamanya. Owner tersebut terkesan. Ia tidak hanya menaikkan gajinya, tapi juga menawarkan kerjasama untuk membuka usaha bersama. Saya butuh orang seperti kamu, orang yang jujur, yang bisa dipercaya. Kalau kamu mau, kita buka bengkel dan toko spare part dengan nama kamu sendiri, kata owner tersebut. Dengan doa dan dukungan keluarganya, akhirnya ia menyetujui tawaran itu. Ia menamai bengkel barunya. Sebuah nama sederhana yang mencerminkan keyakinannya bahwa rezeki datang dari kejujuran dan niat yang baik dan tulus. Beberapa tahun berlalu, kini ia memiliki bengkel dan 2 cabang toko spare part. Ia tidak berubah, masih datang pagi-pagi, masih menata alat sendiri, dan masih menyapa pelanggan dengan senyum. Tapi yang lebih istimewa, ia kini sering membuka pelatihan gratis untuk anak muda yang ingin belajar menjadi montir. Ia percaya berbagi ilmu adalah cara lain untuk membuka pintu rezeki. Baginya, menjadi magnet rezeki bukan soal nasib atau keberuntungan, melainkan tentang kebiasaan yang baik dan konsistensinya. Ia pernah berkata pada para pemuda yang belajar di bengkelnya, rezeki itu seperti besi dan diri kita ini magnetnya. Kalau hati kita bersih, jujur, dan disiplin, rezeki akan tertarik datang dengan sendirinya. Tapi kalau kita malas, menipu, atau serakah, magnet itu akan melemah. Kisah ini menyebar ke banyak orang. Ia tidak hanya dikenal sebagai montir sukses, tapi juga sebagai sosok panutan. Ia mengajarkan bahwa rezeki tidak selalu tentang uang, tentang harta, tapi juga tentang kepercayaan, kesempatan, dan keberkahan lainnya. Semua itu datang kepada orang yang menjaga sikap, menepati janji, dan bekerja dengan hati. Kini, setiap kali ia menatap bengkel kecil tempat ia dulu bekerja, ia selalu tersenyum. Ia tahu bahwa semua ini bukan kebetulan. Ia hanyalah contoh kecil bahwa rezeki tidak perlu dikejar mati-matian. Cukup ditarik dengan niat baik, kerja keras, dan kejujuran. Karena pada akhirnya, mandat rezeki sejati ada dalam diri seorang, tinggal bagaimana kita menjaganya tetap kuat. Mudah-mudahan dari kisah ini memetik banyak hikmah, ibroh, dan bertabayun, serta selalu dalam kebaikan, kebenaran, kejujuran, dan berharap selalu dalam naungan Tuhan agar membimbing kita dalam setiap langkah-langkah kebaikan.